Ya, berjumpa lagi dengan saya Jeki. Ya, pada video yang lalu saya sudah membuat bagaimana cara membuat gelas. Nah, untuk kali ini saya ingin membuat animasi seperti bagaimana kalau gelas itu kita tuang dengan air gitu. Nah, software yang saya gunakan masih tetap sama, menggunakan Blender. Oke. Sekarang karena kemarin saya lupa untuk save file untuk gelasnya, jadi kita buat ulang saja ya. Oke. Jadi pembuatan ulang gelas ini saya buat cepat saja. Ya, kita buat ukurannya 10 cm, diameter 10 cm, dengan ketinggian 12 atau 13 atau 14 12 ya, 12 cm. Oke. Ups, sorry, salah. Jadi 12 cm, diameter 10 cm. Oke. Jadi kita buat untuk gelasnya, saya buat cepat saja ya. Jadi gelas yang sederhana sama seperti kemarin. Kita berikan bevel untuk bibir gelasnya ya, untuk bawahnya biar nanti animasinya pun bagus. Jadi kita butuh memberikan juga bentuk kaki dari gelas ya, dan juga pola gelasnya. Dan untuk bagian dalam pun sama, kita buat pola gelasnya. Ya, untuk gelasnya sudah jadi seperti ini saja. Nah, sekarang kita membuat bagaimana cara membuat simulasi seperti gelas itu dituang air ya. Jadi kita gunakan modifier fluid nantinya. Oke, pertama-tama untuk fluid ini kita butuh seperti airnya ya. Jadi kita pakai UV, kalau itunya 0,1 aja. Oh, langsung 0,1 terlalu besar, 0,02. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Nah, ini kita UV sphere kita taruh di atasnya, jadi nanti itu cairan itu berbentuknya di situ ya. Oke, nah ini kita berikan modifier fluid. Modifier fluid ini kita settingnya untuk yang sphere ini
kita setting sebagai flow, jadi itu cairan yang mengalirnya. Nah, flow type-nya kita ganti menjadi fluid. Flow behavior-nya itu inflow, jadi mengalir terus. Nah, mengalir terus kita rekam di sininya, di frame 1 kita rekam untuk mengalir terus ya. Jadi kita buat nanti biar nggak panjang saja sampai frame 80 deh anggapnya. Nah, ini flow-nya kita rekam lagi. Jadi gerakan itu nanti untuk inflow itu dari frame 1 sampai frame 80. Dan untuk frame 81-nya kita ubah menjadi geometri. Nah, geometri itu tetesan terakhir ya anggapnya ya. Jadi sesuai dengan geometri dari objek ini gitu, atau volume gitu ya. Oke, untuk flow-nya kita sudah kita bentuk ya. Ini boleh dibentuk agak seperti random, tidak apa-apa. Jadi biar kita tahu nanti untuk itunya putarannya atau cairan itu tidak selalu bulat gitu ya. Oke, seperti ini sudah oke ya. Nah, dari sini kita bikin juga dia rotasi itu, jadi rotate itu nanti berfungsi seperti dia goyang-goyang itu, atau saya buat dulu yang tidak goyang-goyang ya, yang konstan aja ya. Oke, sekarang kita buat untuk domainnya. Jadi domainnya itu untuk flow ini, tipe flow ini butuh cube ya, cube. Nah, ukurannya harus, jadi cairan ini, dan nanti kita gunakan ini sebagai efektor gelas ini, harus di dalam box ini ya. Jadi di dalam cube ini, jadi cube ini kita buat kita perkirakan saja 0,2. Oke, sudah pas ya, dan ketinggiannya 0,5 deh. Oke, seperti ini sudah oke. Ini kita pindahkan sedikit ke atas ya, seperti ini. Nah, ketinggiannya kita turunkan lagi deh 0,3 boleh ya. Nah, untuk cairannya tidak apa-apa bila kita agak di atas, yang penting dia di dalam box ini ya. Jadi efek dari cairan itu harus ada di dalam domainnya ini. Nah, ini untuk kelebarannya kita wajib juga. Jadi di dalam box ini ada si gelas dan juga cairan itu. Nah, pertama kita tentukan gelas ini sebagai efektor ya. Jadi cairan itu kalau seperti collision pada kasur, jadi bila ada benda yang menyentuh dia akan ya seperti gelas deh gitu, berbentuk gelas. Tapi kalau untuk simulasi gelas ini terkadang banyak yang bocor bila itu collision kita ini terlalu tipis untuk ini saya hide dulu. Jadi ketebalan si gelas ini itu nantinya akan bocor biasanya kalau kita tidak terlalu tebal ya. Tapi kan kalau gelas itu kan ukurannya seperti ini ya, nggak mungkin juga kita buat lebih besar. Nah, ini kita bisa menggunakan trik ini. Jadi gelas ini hanya nanti tampilan saja, kita copy dan kita paste di sini. Nah, gelas yang ini itu nanti sebagai efektor aslinya ya. Jadi gelas yang ini kita buat dia, kita edit dan kita pilih yang sisi luarnya, kita perbesar. Kita perbesar. Jadi tuh si cairan itu tidak akan tembus gitu. Jadi tidak akan bocor.
Kalau kita seperti yang tadi saya itu kan ya, karena untuk simulasi cairan ini biasanya selalu ada kebocoran ya yang jadi bikin sulit itu. Nah ini kita buat tebal juga, yang penting kita butuh dalamnya saja ini. Jadi kita butuh ini dalamnya, dalam bentuk dalamnya saja sebenarnya. Nah bentuk dalamnya kan ini ya, tetap tetap bentuk gelas tadi. Nah, jadi yang ini kita berikan modifier fluid, lalu kita kasih type-nya effector. Surface thickness-nya kalau kita tambahkan atau kita kita tambahkan terlalu banyak, dia nggak tembus juga walaupun tipis, tapi dia seperti ada rongga. Jadi itu tidak seperti asli ya. Kalau gelas di sini, jadi cairannya di sini, nggak nyentuh dinding gelasnya. Jadi kita nggak mau seperti itu ya. Jadi kita buat seolah-olah ada, kita buat makanya itu tujuannya kita buat silinder yang kedua ini. Jadi kita gunakan bahan yang lebih tebal, tapi ininya kita nolin bisa, atau kita tambahkan sedikit, karena kalau kita nolin dia akan tembus sedikit gitu. Jadi kita tambahkan, jadi biar agar cairan nanti itu pas. Oke. Untuk silinder yang 001, karena gelasnya kita tidak mau seperti ini kita bisa hide di sini, dan juga untuk rendering ya kita hide. Nah bila kalian belum ininya belum nongol sini, ini kalian bisa tekan di toggle ini, lalu kita onin bagian disable in render. Nah jadi kalau disable in render itu pas waktu kita rendering, untuk render animasi itu si yang kita disable itu dia tidak akan terlihat, tapi fungsi-fungsinya masih tetap bisa, tetap jalan gitu. Jadi ini kita disable, dan silinder ini hanya bentuknya saja yang ada, tapi dia tidak tidak jadi pollution atau tidak jadi apa-apa ya. Tapi bila dia tidak ada, ini cairan ini akan hanya berbentuk kotak yang ini gitu. Kotak sesuai dengan domain dia. Jadi hasil akhirnya akan perlu di sini gitu. Nah sekarang kita si cube ini kita berikan cube ya, yang tadi ini domain itu kita berikan modifier fluid juga, dan untuk type-nya kita pakai domain, dan untuk domain type-nya itu liquid. Oke, untuk resolution division. Nah, ini penting sekali ya, yang resolution division ini. Bila kita memakai 32, nanti bentuk cairannya pun akan seperti kasar dan juga tidak halus, tapi renderingnya cepat. Nah, sekarang kalau kita naikkan jadi 4, itu rendering sudah lumayan agak lama, tapi pembentukan cairannya itu sudah semakin halus gitu. Bila kalian ingin membuat seperti benar-benar sangat nyata, ini rendering resolution division ini kita perbesar lagi sampai kalian puas gitu dengan hasil airnya gitu. Oke, sekarang kita pakai yang 64 saja dulu untuk sementara ya. Dan untuk bagian mesh ini kita checklist, karena meshnya ini yang kita pakai itu liquid yang tadi. Oke, nah ini kita tidak usah terlalu banyak dulu karena belum tentu hasil ini bagus ya. Jadi kita dari frame 1 sampai dengan frame 100 saja. Nah bila kalian ingin ada seperti animasi teko kita tuang, jadi animasi frame 1 kan teko, waktu teko itu kita tuang hingga bibir teko ini, jadi pas di frame berapa kalian bisa mulainya di frame start ini, misalkan gerakan untuk menuang tekonya sampai frame 50, jadi frame 51 baru kita mainkan simulasi si cairan ini.
Nah, untuk yang teko itu hanya penjelasan singkat saja ya. Jadi fungsinya dari frame start ini dan end itu. Sekarang kita lanjutkan saja, jadi tidak ada animasi teko dituang, jadi langsung tiba-tiba ada air saja yang turun ke bawah. Ya, langsung dari sini kita buat simulasinya. Flipnya kita, nah flip ini fungsinya nanti kalau kita centang, dia akan nongol butiran-butiran atau simulasi flipnya ya. Jadi langsung saja saya mainkan. Untuk type-nya kita pilih all, dan untuk use speed vectornya kita oke kan. Partikel radiusnya kita tambahkan saja karena kita perlu partikel yang lebih itu ya, jadi biar terlihat agak seperti real. Nah, dikarenakan tadi kita sudah scale atau kita sudah menentukan ukuran yang akhirnya jadi terscale ya, jadi kita perlu apply dulu biar nantinya untuk simulasinya itu sesuai dengan scale yang ada 1:1. Nah, untuk yang perlu kita scale tuh cube-nya, jadi kita pilih dulu yang lain, cube ya. Oke, kita scale, kita apply all transform. Nah, dari sini kita set origin, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk set origin tuh yang ini yang kita pentingnya nanti dia biar karena originnya ini di tengah titik ini, dia bila kita rotate tuh mengikuti ya tengah situ. Nah, jadi kita set origin ke volume. Jadi kalau kita rotate, dia akan rotate di centernya dia ya. Itu berfungsi nanti biar cairan itu seperti turunnya bergerak-gerak gitu. Tapi sekarang kita nggak mainkan dulu untuk yang rotate-nya, jadi kita langsung saja untuk kita tekan di cube. Nah, di fluidnya ini kita bake ya. Jadi kc-nya kita bake sampai 100 saja, dan ini pun kita turunin 100 biar lebih ngepas. Pertama kita start dari 0, lalu kita bake all. Is resume itu biar kita centang, jadi biar kita tahu hasilnya sebelum sampai misalnya terlalu lama, kita bisa stop dulu di 40 misalkan, lalu kita bisa lanjutkan kembali ya. Jadi langsung kita back saja ya. Sebelum terlalu jauh kita escape dulu untuk kita pause apakah berhasil. Oh, ternyata tidak berhasil, kita kurang itunya ya. Untuk settingan di sininya kita kurang, jadi kita perlu berikan dulu, lalu kita tambahkan lagi di resolution divisionnya ya, 128 kita coba, atau kita coba 100 dulu ya. Jadi kita tes, kita lihat hasil. Oke, kita coba back lagi. Nah, bila kita naikkan resolusi partikelnya, dia akan lama sekali ya. Jadi kita bisa stop lagi di sini, escape. Nah, sekarang ini sudah ada cairannya, sudah ada ternyata sudah berhasil ya untuk pembuatan simulasi cairannya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan untuk cairannya. Bila kita hilangkan
liquid di sini dia akan langsung berbentuk cairan itu ya, cairan benernya. Nah, jadi kita nggak perlu tahu lagi yang mana cairan uh, itunya, mana itu tadi ya. Oke, nah ini berbentuk kecepatan dalam jatuhnya ya. Jadi ini karena kita mau lihat langsung hasil jadinya, langsung saja kita hasil jadinya dan langsung kita resume aja. Karena tadi sudah lumayan ya, sudah sampai ke 7, sekarang ke 8. Kita tunggu back ini sampai selesai ya. Ini agak lumayan lama. Nah, bila kita ingin merubah alirannya, karena ini saya contohkan lagi, langsung kita pause lagi di angka 18. Ini kita mulai dari awal. Ini bila kita perhatikan, ini cairan ini turun cuman tanpa ada gerakan ya. Tuh. Cairan itu hanya bergerak di itu saja. Nah, maka itu seperti yang tadi saya maksudkan, kita buat spear ini itu merotasi di pusatnya saja, karena biar ada gerakan aliran air itu turun dengan bergoyang-goyang ya. Oke, caranya ya kita rekam. Untuk ini karena kita mau di gerakan dia tuh di posisi Y saja ya, rotate Y ya. Nah tuh, oke. Pertama kita nolkan dulu, langsung kita untuk Y nya kita rekam. Jangan lupa masuk ke object properties untuk merekam ini, atau juga kalian bisa lakukannya dengan pencet I, tapi lebih enaknya kita pakai yang di sini saja karena kita nggak terlalu butuh location atau yang lain. Kalau location ya, kalau dia misalkan mau kita gerakan bolanya kiri kanan atau atas bawah, itu kita pakai location. Jadi sekarang kita pakai rotate saja Y nya, kita rekam untuk 0 derajat di frame 1. Nah, di frame 20 kita buat dia oke seperti ini, 50. Kita rekam lagi. Nah, kita frame 40. Ini enggak, ini ya ngasal aja, sesuai kalian ingin sekan saja, mau di frame mana dia hasil akhirnya. Nah, kita hanya membuat secara sembarang saja. Ya, nah bila kita lihat itunya, nah ya dia bergoyang, nanti cairan ini akan bergoyang ya dengan sendirinya. Oke, sekarang kita mulai lagi nge-bake hasil. Untuk nge-bake kalian harus memilih atau select cube yang sebagai domain tadi. Jadi kita masuk ke physics property, lalu kita free dulu untuk yang tadi karena kita belum ada rotate di putaran di spearnya ya. Sekarang kita tinggal back all saja ya, kita tunggu sampai selesai untuk backnya. Nah, setelah ini jadi animasinya, nanti saya mau tambahkan untuk material glass yang tanpa kita tanpa kesulitan untuk melihat ada gelas di belakangnya. Jadi gelas waktu yang lalu saya menjelaskan kalau IV rendering itu ada beberapa kendala. Jadi banyak triknya yang kalau gelas ada di belakang gelas itu tidak terlihat dan kita perlu settingnya terlalu banyak. Tapi saya kemarin mau mencoba-coba mencari
trik baru, jadi agar bayangannya pun bila ada cermin, gelas yang kita buat yang transparan gelas ini, dia akan tetap terlihat dan bayangannya pun akan tetap ada karena kita hanya mencentang di rendering propertiesnya saja tanpa perlu mencentang di material properties. Nah, untuk cairan, untuk air ya, air kan bening ya, jadi kita buat juga cairannya nanti, atau bila kalian ingin seperti warna teh atau kopi, kalian bisa langsung saja ubah-ubah di warnanya nanti. Ya, sekarang kita tinggal menunggu 50% lagi karena tadi untuk resolusinya lumayan tinggi ya, 100 ya saya pakai, apa 128, mungkin 100, jadi agak berat pembuatan catchy untuk cairannya. Oke, saya rasa sampai 62 pun tidak ada masalah ya. Jadi untuk mempersingkat video ini, jadi kita escape di sini aja atau ditunggu saja karena sedikit lagi selesai ya, atau sampai 70 ya, sampai 70 deh, biar nanti kalau kalian ingin mencoba jadi langsung saja gitu. Nah, ini cairannya sudah jadi ya tuh, jadi ada goyangan ya, pas turun itu airnya tuh sedikit bergoyang tuh. Oke, nah dari sini kita masuk ke shading karena kita mau memberikan material warna transparan yang kita buat pakai gelasnya. Sekarang kita, nah ini yang tetap wajib ya, screen space reflection tetap kita hidupkan, dan reflectionnya terserah mau dihidupkan atau tidak. Untuk settingan yang ini saya sekarang itu kita tidak wajib juga, jadi kita anggap tidak ya. Oke, sekarang kita pakai new, kita tambahkan materialnya dan kita pakai ininya layer weight. Oke, kita tambahkan juga matte, factor matte. Nah, ini kita tinggal gabungkan ya. Ini kita copy paste. Nah, ini yang ini kita silang saja. Jadi yang satu Fresnel ke volume atas dan facingnya volume bawah, dan yang untuk yang ini Fresnelnya di volume kedua dan facingnya di volume pertama ya. Jadi kita gabungkan ke vektor yang dua, lalu di sini langsung kita taruh di alpanya. Nah, jangan lupa ini tetap kita wajib ganti ya optionnya ya, pakai alpha hash, dan untuk roughness yang kita turunkan ya. Nah, karena kita butuh itu ya, apa ini transmissionnya kita satukan, kita kesatuin nggak apa-apa, atau kalian bisa pilih juga jangan transmissionnya metaliknya kita nomor 1, cuman agak berbeda ya hasilnya ya, yang lebih bagus tuh transmissionnya. Dan untuk clear rocknya ini code-nya kita taikkan. Oke, karena kita butuh
backgroundnya itu pakai improvement atau biar nanti agak terlihat motif dari gelas ini, jadi kita ganti dulu improvement tekstur. Ya, pakai file yang kemarin. Oke, ini kita ganti rendering view. Nah, dari sini sudah terbentuk seperti gelas dan susu ya di dalamnya ya. Tapi gelas ini kurang begitu bagus untuk sampingnya, jadi ini kita perlu turunkan 0,01 dan blendnya 0,01 ya, sudah jauh lebih mirip dengan seperti gelas ya. Dan kita perlu tambahkan juga agar dia seperti lebih gloss, jadi kita butuh di sini mix shader, dan untuk itunya glossy BSDF. Nah, ini kita tinggal taruh di bawah, dan untuk roughness-nya kita berikan 0. Nah, face-nya kita hanya butuh glossy ini sangat kecil ya, jadi kita 0,001 saja. Nah, seperti ini sudah oke. Lalu renderingnya kita buat 512 dan itunya 15 ya, biar lebih bagus hasilnya ya. Sudah cukup lumayan bagus ya. Nah, untuk cairan ini kita klik kanan saja, set smooth. Nah, di sini kita berikan juga cairan ini agar seperti air ya. Cairan ini kan, kalau cairan ini kita biar dia lebih mirip, kita pakai saja si hash tetap, atau kalian tinggal copy saja dari sini nggak masalah. Klik ini, lalu klik juga target kopinya, barang yang ingin kita copy materialnya. Jadi dari sini masuk ke material properties. Nah, ditekan yang material spesial ini, lalu copy material to selected. Jadi itu selected yang kuning ya, bukan yang orange. Yang kuning ini yang punya materialnya, jadi si kuning ini ngopi ke dia gitu. Maksudnya dia ini ngopi ke si yang kuning gitu. Nah, sudah jadi ya untuk cairannya juga. Dari sini kita coba mainkan animasinya, kita ulang ya. Nah, seperti ini. Nah, bila ini di rendering itu hasilnya lumayan bagus ya, karena untuk rendering itu agak lama. Jadi kalian bisa rendering sendiri dan lihat sendiri hasilnya, atau nanti hasil renderingnya saya tampilkan di depan video atau di belakang. Untuk ini sudah oke ya. Jadi ini karena tadi saya stop di sekitar di sini, jadi nggak terlihat, atau kita continue dulu. Ini bisa kita continue ya. Yang tadi kan kita kurang tuh, masih ada beberapa frame yang belum kita ini. Oke, sekarang kita resume saja. Nah, jadi langsung tercontinue. Kita tunggu sampai 100. Nanti hasil ini saya tampilkan di video yang depan, jadi kalian bisa biar lihat hasil renderingnya ya, bukan hasil yang nanti saya play ini. Pasti hasilnya banyak titik-titik ya. Jadi hasil rendering dari animasi ini, bila kita pencet render play animation, itu saya tampilkan di depan, jadi biar kalian bisa lihat hasilnya bagaimana. Oke. Nah, sepertinya oke, ini sepertinya udah oke juga, udah selesai ini di 92.
kita play. Nah, itu tadi air itu habis ya. Pas di sini dia habis karena tadi kita mainkan memang animasi yang spear ini dia berhenti di 80. Tapi itu kita kan sampai 90 tadi baru kelar ya. Enggak, kita lanjutkan sampai 100. Jadi karena hasilnya tuh tinggal menunggu air ini rata dengan gelas ini ya. Nah, ya, begini caranya bila kalian ingin membuat animasi air yang kita tuangkan ke gelas. Ini tinggal pencet render sini lalu ke render animation. Oh ya, untuk render animation ini kita butuh setting juga di sininya ya. Di file output properties. Nah, untuk ini kan kita sudah setting nih render 512 dan sudah oke, sudah bagus. Jadi kita butuh setting ini biar jadi langsung file video. Masuk ke output properties. Ini kita ganti outputnya itu ke tempat output yang kalian mau, misalkan ke dokumen atau ke mana gitu. Saya akan tentukan ke video ya. Kita taruh di sini, cek. Nah, di sini untuk file formatnya kita jangan pakai PNG karena kalau PNG itu per frame itu langsung mencetak file PNG. Jadi picture yang per frame gitu, gambar foto yang satu frame satu hingga 100 frame. Kita gunakan kita pakai FFmpeg video. Encodingnya kalian perlu ganti juga ke MPEG 4 ya. Untuk video codec tetap nggak apa-apa pakai H264. Nah, bila ini sudah tersetting, jangan lupa untuk resolusinya ya. Resolusinya ini tergantung, kalau kalian mau gunakan resolusi yang lebih tinggi tidak apa-apa, atau resolusinya yang lebih rendah biar lebih cepat bisa, atau kalian langsung saja mengganti lewat persen ini ya. Kita turunkan misalkan 50% agar lebih cepat. Oke, sekarang kita rendering. Nah, sepertinya video kali ini kita sudah selesai. Sorry, untuk kameranya saya belum setting. Kameranya kita tinggal tekan Ctrl Alt 0, jadi kamera ini terfokus ke sini. Dan untuk view-nya kita lock kamera to view agar kita bisa setting juga kamera ini si spear itu tidak terlihat. Nah, dari sini kalian bisa putar kameranya. Ini misalkan kita taruh dulu di 1 ya. Kalian misalkan mau memutar kamera ini, jadi tinggal tekan kameranya lalu kita rekam juga seperti yang tadi saya buat ya, sesuai dengan yang spear ini. Jadi yang kita mainkan di sini saja. Nah, atau kalian mau seperti gerakan atau apa gitu, jadi kita tinggal rekam saja, tekan I, location to scale untuk kamera ini nomor 1-nya di situ, dan 20-nya kita misalkan putar. Nah, kan sekarang kan jelek nih kalau kita putar nih karena si improvement itu bukannya file 3D itu. Jadi lebih bagus kalau untuk hal ini kita tidak putar. Nah, jadi kita bisa langsung play. Oke. Oh ya, untuk tekstur air dan gelas ini teksturnya
bila kita memakai kaca itu akan tetap terlihat ya, karena ini juga cairan ini kan sama teksturnya dengan ini tetap terlihat, dan untuk bayangan pun ini bisa terlihat. Ini kita langsung saja kita buat cermin. Nah, ya, di cerminnya pun terlihat ya, walaupun bayangan cermin itu terlihat di cermin, dan di yang bukan cermin pun terlihat bila kita itunya ini kan udah terlihat kecil nih, cuman kan karena mataharinya ini redup, nggak terlalu lightnya kita perlu setting juga karena lightnya itu terlalu jauh. Jadi kita buat spot sini, yang perlu kita turunkan. Nah, untuk yang ini sih sudah oke. Kalian untuk pencahayaan kalian tinggal sudah ada. Untuk kamera, untuk bayangan bila ada cahaya pun tetap ada ya. Nah, nanti hasil rendernya saya sisipkan di bagian depan. Oke, bila video ini berguna atau triknya berguna, subscribe, jangan lupa di komen dan juga di like ya. Terima kasih.